pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat. Inilah legenda dan sejarah Desa Gumanto, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini kita berada di makam aulia Allah, wali Allah, seorang sesepuh, yaitu Mbah Santri Gumanto dan Mbah Begal yang berada di Desa Gumanto, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah akan saya datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya akan datangi dan ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah wawasan kita akan hasanah Nusantara dan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap jentata. Para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah wawasan kita akan hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana ulama-ulama kita dulu dalam membangun, menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, dan Islam bisa diterima segala lapisan masyarakat, dan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini kita berada di makam keramat wali Allah, aulia Allah, sesepuh desa, yaitu Mbah Santri Gumanto, yang berada tepat di sebelah telaga di pinggir Desa Gumanto, masuk wilayah Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Inilah komplek makam keramat Mbah Santri Gumanto dan Mbah Begal yang berada di Desa Gumanto, Maduran, Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini kita berada di makam aulia Allah Mbah Santri Gumanto. Siapa beliau? Beliau adalah calon mantunya Mbah Lembu Tirtoludro. Di sini dulu adalah sebuah rawa yang sangat luas yang ada perdikan kecil, suatu padukuhan yang dipimpin Mbah Lembu Tirtoludro, atau yang biasa disebut dengan julukan atau nama Mbah Tirto. Mbah Tirto sendiri adalah bekas dari prajurit Majapahit dikala Majapahit telah hancur, dihabiskan oleh Demak Bintoro.
Akhirnya banyak prajurit-prajurit termasuk Mbah Tirto, yang kebetulan sekali Mbah Tirto sendiri cenderung ke kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin waktu itu oleh Sultan Patah atau Raden Patah. Maka dari itu, begitu hancurnya kerajaan Majapahit, Mbah Tirto dengan beberapa pengikut beliau serta cucunya berangkat meninggalkan Majapahit mencari lokasi di mana sekiranya lokasi itu bisa dijadikan tempat tinggal untuk beliau dan pengikut-pengikutnya. Berangkatlah Mbah Tirto ke arah utara. Terus berjalan beliau selama beberapa hari sampai di suatu rawa yang besar sekali. Di tengah-tengah rawa terdapat sebuah tanah lapang yang sekiranya bisa untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal beliau dan pengikutnya. Akhirnya dipilihlah tanah yang dekat sebuah danau kecil atau telaga. Dibangunlah padepokan atau bangunan rumah untuk tempat tinggal beliau bersama cucu dan pengikut-pengikutnya. Singkat kata, setelah beliau memiliki tempat tinggal, banyak pengikut-pengikut atau orang-orang luar yang mendengar bahwasanya di tengah rawa itu ada padepokan atau padukuhan kecil yang dipimpin oleh Mbah Tirto. Banyaklah yang berdatangan, termasuk dari kalangan begal, kalangan orang-orang yang asing, mantan-mantan prajurit pelarian dari Majapahit. Semuanya kumpul di situ, akhirnya membentuk suatu padukuhan kecil yang dihuni oleh Mbah Tirto beserta pengikut-pengikut beliau. Mbah Tirto sendiri aslinya memiliki seorang putri, tapi putri beliau dinikahi oleh salah satu prajurit dari Demak Bintoro dan diutus untuk mengabdi di kerajaan Demak Bintoro sana. Oleh karena itu, dari perkawinan putri beliau dengan seorang prajurit Demak itulah lahirlah seorang cucu yang dirawat oleh Mbah Tirto yang diberi nama Dewi Rati. Pada suatu ketika setelah Dewi Rati menginjak remaja, sudah akil balik, Mbah Tirto kepingin sekali yang memimpin pardikan ini, memimpin padukuhan ini, padepokannya adalah seorang yang mengerti akan agama Islam, mengerti akan agama Islam untuk meneruskan perjuangan beliau dalam babat alas desa ini biar kedepannya lebih maju dan besar. Akhirnya Mbah Tirto berangkatlah ke Giri Kedaton menemui Kanjeng Sunan Prapen. Beliau menemui Sunan Prapen dan menyampaikan hajat beliau untuk mencari calon cucu mantu atau anak mantu yang akan dinikahkan dengan cucunya yang bernama Dewi Rati. Oleh karena itu, setelah berdiskusi lama, akhirnya Kanjeng Sunan Prapen atau Sunan Giri IV memerintahkan kepada Raden Witono, salah satu santri beliau, untuk bersedia mau dan ikhlas dinikahkan dengan cucu Mbah Tirto sendiri. Dan setelah menikah diharapkan Mbah Witono atau santri ini untuk menyebarkan agama Islam di Pardekan yang saat ini dipimpin oleh Mbah Tirto di tengah-tengah rawa itu. Akhirnya semuanya sepakat dan kembalilah Mbah Tirto ke Pardikan di tengah-tengah rawa ini dengan sangat senang sekali karena nantinya pada hari yang telah ditentukan Raden Witono atau Mbah Santri sendiri akan datang ke Pardikan ini untuk melaksanakan akad nikah dan setelah itu akan siap untuk menyebarkan agama Islam di bumi Pardikan rawa ini. Setelah saatnya berjalanlah Raden Witono menuju ke Pardikan ini, Pardikan tengah rawa ini. Perlu diketahui anak buah atau pengikut Mbah Tirto di samping mantan-mantan prajurit Majapahit juga bekas-bekas begal, bekas-bekas Brahmacora dan lain sebagainya. Berjalanlah Raden Witono dari Giri Kedaton menuju ke rawa yang ada di tengah-tengahnya ada Pardikan kecil ini. Sebelum sampai menemui pondok Mbah Tirto, karena Raden Witono atau Mbah Santri sendiri membawa bungkusan berupa kitab-kitab yang dibungkus kain
yang dibawa pakai tongkat, yang orang lain mengiranya ini adalah harta benda atau emas berlian. Oleh karena itu, salah satu pengikut beliau, pengikut Batirto, melihat Mbah Santri yang membawa pikulan barang ini, menganggap ini adalah benda-benda berharga. Kambuhlah penyakit dia yang selama ini yang mantan tukang begal. Akhirnya beliau membegal atau merampas bawaan yang dimiliki oleh Raden Witono atau Mbah Santri ini. Karena Raden Witono tidak mau menyerahkan bungkusan itu karena menganggap ini adalah kitab pemberian dari Sunan Prapen atau Sunan Giri IV yang harus dia jaga. Maka terjadilah suatu perkelahian yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Raden Witono atau Mbah Santri terhunus oleh tombak yang dimiliki oleh Mbah Begal itu sendiri. Setelah meninggalnya Raden Witono atau Mbah Santri, begal tersebut mengambil bungkusan dan membuka bungkusan itu, ternyata isinya adalah kitab-kitab dan beberapa kain untuk sholat, baju-baju yang dimiliki oleh Mbah Santri sendiri. Maka teringatlah Mbah Begal sendiri bahwasanya besok akan diadakan acara pernikahan antara cucu pimpinannya, yaitu Mbah Tirto, dengan seorang santri dari Giri Kedaton, dari Sunan Giri IV atau Sunan Prapen, untuk dinikahkan dengan putrinya besok lusa. Oleh karena itu, baru sadarlah beliau kalau yang dibunuh ini adalah calon mantu dari pimpinannya, calon mantu dari Mbah Tirto yang akan dinikahkan dengan cucunya Dewi Rati. Begitu mengingat kejadian itu, begal ini sangat takut sekali, takut dan bingung. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, akhirnya dia bunuh diri di tempat itu juga. Sahabatku para pecinta wisata religi, dengan terbunuhnya Raden Witono dan meninggalnya begal karena bunuh diri inilah, begitu ketahuan oleh pengikut-pengikut Mbah Tirto, semuanya pada kumpul di sini. Mbah Tirto melihat kejadian ini, melihat calon mantunya meninggal dihunus oleh pengikutnya sendiri, dia sangat marah sekali. Dia sangat marah, menggelegar dengan suara yang luar biasa saking marahnya. Seluruh pengikut beliau diam, tidak ada yang membantah, semuanya hanya mantuk. Tidak ada satu orang pun yang berani membantah atau menjawab. Mbah Tirto betul-betul sangat marah, dan dengan kemarahan itulah beliau berujar dengan sangat keras sekali bahwasanya dia tidak rela nantinya desa ini, tempat ini dipimpin oleh orang-orang yang ada dari desa ini. Saya kepengen dipimpin oleh orang luar dari perdikan ini, dari luar perdikan ini, untuk menjadi pemimpin di sini, untuk menyebarkan agama Islam di sini. Kenapa kok dibunuh? Kenapa kok sampai gini? Semuanya pada mantuk-mantuk dan manggut-manggut. Akhirnya Mbah Tirto, kenapa kalian cuma diam? Kenapa kalian cuma manggut-manggut? Kok mantuk-mantuk? Baiklah, sebagai tetenger zaman nanti, pardikan di tengah rawa ini akan saya namai mantuk, manggut taruh mantuk. Setelah kejadian itu, akhirnya dikuburkanlah Raden Witono atau Mbah Santri di lokasi beliau dibunuh. Dikuburkanlah beliau di tanah ini, dan di samping kuburan beliau juga dimakamkan kuburan begal yang telah merampas dan membunuh beliau, yang saat ini kita sebut dengan makam Mbah Begal, yang tepat berdampingan dengan makam Mbah Santri. Para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, setelah kejadian itu dengan meninggalnya calon mantu cucu beliau, tidak berselang lama akhirnya Mbah Tirto sendiri juga menghadap Sang Khalik, meninggal dunia, entah karena penyesalan atau karena apa, tapi yang pasti semuanya sudah takdir ilahi Rabbi. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Mbah Tirto meninggal dunia, tinggallah cucu beliau Dewi Rati. Perlu diketahui Dewi Rati sejak kecil diasuh, dimomong oleh pembantu setianya yang bernama Mbok Ngadia atau Mbok Ngatija. Setelah Mbok Ngatija merawat dan membesarkan Dewi Rati dan menganggap Dewi Rati sebagai anaknya sendiri,
sampai besar dan mau menikah dengan Raden Witono tapi gagal ini. Melihat meninggalnya kakek beliau, Mbah Tirto atau Mbah Buyut Gumanto, Dewi Rati sedih sekali. Semakin hari semakin kurus. Akhirnya tidak berserang lama, Dewi Rati pun meninggal dunia dan makamnya insya Allah bersama Mbah Tirto ada di sekitar telaga yang ada di Gumanto itu sendiri. Setelah Mbah Tirto, Dewi Rati, Mbah Santri dan lain meninggal dunia, akhirnya yang paling dianggap tua di situ adalah Mbah Ngatija. Mbah Ngatija sendiri adalah abdi dalam setia dari Mbah Tirto Lodro atau Mbah Tirto atau Mbah Buyut Gumanto. Oleh karena itu sepakatlah semuanya bahwasanya Pardikan ini dinamai dengan Desa Gumanto dan dipimpin oleh Mbah Ngadia atau Mbah Ngatija yang makamnya sekarang ada di tengah-tengah pemakaman umum Desa Gumanto. Dan orang-orang yang membawa senjata-senjata, begal-begal semuanya, termasuk harta benda dan kekayaan hasil rampasan, makamnya ditaruh di sebelah dari makam umum itu sendiri yang saat ini kita kenal dengan sebutan makam Towo. Sahabatku para pecinta wisata religi, demikian cerita singkat dari sejarah Desa Gumanto. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata.